Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Berselawat kepada Rasulullah dengan ucapan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Apa kabar bapak-bapak, ibu-ibu, sehat? Ini yang datang tadi sore atau lain personil? Yang datang sore tadi datang lagi malam ini dapat pahala 2 kali lipat. Yang tadi sore tak datang mengirimkan perwakilan, malam ini datang langsung dapat 1,5. Yang paling banyak pahalanya, yang paling besar ikhlasnya kepada Allah. Dia bukan ustadz, dia tidak LCMA, dia tidak pernah di Kairo, tapi hatinya bersih. Melangkah dia karena Allah. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwata illa billah. Mudah-mudahan kita semua dijadikan Allah hamba-hamba yang ikhlas insyaallah. ASN dulu PNS, 10 tahun lagi entah apa lagi namanya. Selalu dijadikan orang sebagai standar keberhasilan. Anakmu di mana sekarang? Anakku di kantor bupati. Udah PNS apa belum? Anakku sedang dipinang orang. Siapa calon menantunya? Itu udah PNS apa belum? Selalu dijadikan kalau PNS berarti berhasil. Kalau tak PNS berarti tidak berhasil. Ini standar yang salah. Betul? Kenapa pula betul? Saya punya kawan PNS. Saya tahu dia lulus PNS. Waktu dia lulus saya ingin betul jadi PNS. Kemarin jumpa saya di airport, dia mengaku aku sudah keluar dari PNS. Kenapa? Aku tak bisa kawin dua. Jumpa saya, dibawanya istrinya. Lalu saya tanya, dulu yang waktu kita jumpa kan bukan ini. Ini yang ketiga katanya. Coba kalau aku PNS sampai mati itu aja kan. Makanya aku keluar PNS kata dia. Nah sekarang saya tanya, mau PNS atau keluar PNS? Ragu kan? Yang bapak mau jawab tengoknya sebelah. Mau PNS mau tidak PNS yang penting halal. PNS berangkat dari rumah jam 7 pagi, masuk kantor jam 8, di absen, keluar jam 4 sore, diawasi oleh CCTV, itu kalau tidak lillahi ta'ala, stres, depresi, stroke, mati sebelah, mati. Maka PNS itu ada yang bilang, kau apa? PNS. Apa itu PNS? Pegawai ngeri sekali. Oleh sebab itu maka PNS ini tingkat keikhlasannya harus tinggi. Karena waktu kita ini tidak banyak Bapak Ibu. Siang 12, malam 12. 12 jam tambah 12 jam sama dengan 24. 24 dibagi 3 sama dengan 8. 8 jam kerja. Masuk jam 8 pagi. 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4. 8 jam kerja, 8 jam tidur. Kata dokter kalau tidak tidur 8 jam kena penyakit 5L. Lemah, letih, lesu, letoy, loyo, lunglai. 8 jam tidur, 8 jam kerja. 8 tambah 8, 16. Tinggal 8 lagi. Kemana pergi yang 8 jam? Pertama main gaple 2 jam. Real Madrid Barcelona 2 jam. Facebook, Twitter, BBM, WhatsApp, Instagram, Telegram, miligram, kilogram. Habis. Mana waktu yang akan kau bawa menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala? Malaikat tidak akan bertanya, hei PNS, kau mati golongan 3A apa 4B? Hei PNS, pernah jadi kepala dinas, kepala badan, kepala kantor, ada kepala, tak ada kepala? Yang ditanya adalah apa yang pernah kau buat waktu hidup
berapa banyak orang yang sehat. Kita hidup ini bukan karena kita sehat. Berapa banyak orang sehat mati. Turun dari rumah sakit bawa kertas, medical check up, aku sehat. Otak sehat, jantung sehat, mata sehat, telinga sehat, buah pinggang sehat, semuanya sehat. Sehat, tabrak mobil, mati. Berapa banyak pula orang yang diponis dokter mati. Ustadz, ini urat kaki mesti dipotong, naikkan ke atas, namanya bypass, macam jalan tol. Kalau tidak bypass, ini darah sudah tersumbat, bapak mesti bypass. Kalau tidak mau, 2 Jumat lagi gol. Sudah berapa lama bapak hidup? Udah 2 tahun, tak mati-mati. Dokter yang memvonis tuh udah mati duluan. Allazi khalaqal mauta, Allah yang menciptakan mati, wal hayata, Allah yang menciptakan hidup. Untuk apa Allah buat kita hidup sampai malam ini? Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, untuk diuji siapa yang paling baik amal. Masalah siapa yang duluan siapa yang belakangan tak penting. Ini malam ini acara ini melanggar peraturan. Kenapa? Yang mengaji tadi Tengku Abdul Qadir, yang ceramah Abdul Somad. Menurut peraturan sesama Abdul dilarang saling mendahului. Tapi karena sudah peraturannya dibuat oleh protokol, susunan yang pertama yang membaca Al-Quran. Boleh saya melawan? Di sebelah kanan saya Pak Bupati, di sebelah kiri saya Pak Wakil Bupati. Boleh saya komplain Pak Bupati? Kan saya diundang sini, kenapa tak saya ceramah duluan? Ikuti aja apa kata protokol. Yang naik memberikan kata sambutan Bapak Wakil Bupati. Pak Bupati udah tadi sore, Pak Wakil Bupati. Padahal acara ini terjadi karena banyak pihak. Betul? Ada Bapak Kapolres, ada Bapak Dandim, ada bapak-bapak, ibu-ibu, ada dari Satpol PP, ada hadirin hadirat muslimin muslimat, kepala dinas, kepala badan, kepala kantor, yang ada kepala maupun tidak, yang ada kekuasaan maupun tidak. Tapi yang naik ke atas ini hanya 4 saja. Yang pertama protokol, yang kedua qari baca Quran, yang ketiga Bapak Wakil Bupati, yang keempat Ustadz Somad. Ustadz Somad punya waktu 90 menit, 60 menit tausiah, 90 menit tanya jawab, habis itu baca doa, habis itu pulang. Ada makan bersama di rumah masing-masing. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Biasanya kalau saya mau pengajian ada orang ngasih kertas. Biasanya kalau ngasih kertas itu pertanyaan. Kita baca dulu. Hamba Allah ada lokasi untuk sekolah tahfiz Quran 3 hektar. Tadi sore 1/2 hektar. Seumur-umur hidup saya ceramah, dari pulang Maroko tahun 2008 sampai 2018, baru inilah satu pengajian ada orang wakaf tanah sampai 2 kali. Baru ini pula dapat jaket sampai 2 kali. Tadi sore jaket Yamaha, malam ini jaket 1000 hafiz Quran. Masya Allah, sampai mati saya ingat. Kita kalau ceramah sana, ceramah sini, ceramah banyak lupa. Ustadz ini di mana? Aduh aku tak ingat. Ini di mana? Aku tak ingat. Tapi di sini insya Allah, Ustadz ingat tak dulu di ceramah waktu di Aceh? Di mana yang paling ingat? Itu yang ada ngasih wakaf 2 kali. 1/2 hektar, 3 hektar. Inilah yang akan kekal abadi, baik PNS mau tidak PNS. PNS, berapa lama kerja PNS? Lulus PNS umur 25, meninggal umur 65, 35, 45, 55, 65. Tapi 63 Pak Ustadz, biar mudah ngitungnya saya buat 65. 40 tahun kau kerja, pergi pagi pulang petang, bangun tidur kerja, kerja, stroke mati. Kerja, makan kambing akikah, diabetes mellitus mati. Yang kau bawa mati itu apa? Kalau sempat engkau menolong orang
Saya tak bisa Pak Ustadz nolong. Saya pun PNS, gaji pas-pasan. Ini dipotong untuk bank, ini dipotong untuk anak, ini kredit mobil, ini kredit rumah. Ini satu-satunya yang lunas di rumah itu bini dia aja. Yang lain tuh kredit semua. Orang detak jantungnya normal. Orang yang banyak kredit itu detak jantungnya hidup susah. Sudahlah gaji pas-pasan, tanggungan banyak, dunia melarat, akhirat sengsara. Mau dapat apa lagi? Maka sudahlah, dunia ini tidak terlalu senang. Paling tidak kita dapat Rabbana atina fid dunya wa fil akhirati. Makanya kalau tawaf itu subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah. Tapi dari rukun Yamani, tiang Ka'bah, sampai ke Hajar Aswad doanya berubah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ada bapak-bapak satu lain doanya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati Fatimah. Kenapa lain doa bapak? Rupanya bini pertama Hasanah, yang kedua Fatimah. Kalau kau sebut Hasanah 2 kali, marah Fatimah. Itulah pentingnya kalau berdoa itu kita paham, ngerti si doa. Apalagi nanti malam sholat tahajud ibu sama bapak. Bapak itu berdoa, ibu jangan asik main amin-amin aja. Amin, amin. Nanti kejadian baru tahu. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tapi itulah enaknya PNS. PNS jangan takut, jangan cemas. PNS tidak akan bisa beristri 2 sebelum ada surat izin istri gimana? Udah agak tenang kan? Tenang, jangan takut, jangan cemas. Tapi masalahnya nikah ini ada pula yang tak berbunyi. Namanya nikah sih. Jangan mau nikah siri. Ingat, perempuan jangan mau nikah siri. Kenapa? Nanti kalau suamimu tiba-tiba meninggal, engkau tak bisa dapat harta warisan. Ketika kau menuntut, mana warisan saya? Mana hitam di atas putih. Ini foto kami selfie, tak laku. 2, setelah akad nikah, suamimu pergi, engkau tak bisa menggugat ke pengadilan. Kalau nikahnya resmi, bisa. Kenapa? Karena selesai akad nikah, suami membaca sirat ta'liq. Jika saya tinggalkan istri saya 3 bulan lamanya, tidak memberikan nafkah zahir dan batin, atau menyakiti fisiknya, atau berselingkuh, atau melarikan bini tetangga, atau tak balik-balik, lalu itu tambahan dari saya, tak ada gitu. Lalu dia melapor ke pengadilan agama, maka hakim menjatuhkan talak 1, maka jatuhlah talak 1 kepadanya. Ini banyak perempuan yang tak ingat ketika suaminya baca sirat ta'liq. Ustaz, suami saya tidak ngasih nafkah saya sudah 2 tahun. Apakah saya ini masih istrinya? Masih. Lalu bagaimana saya caranya lepas? Gugat ke pengadilan. Dulu kan udah baca sirat ta'liq. Gara-gara apa? Waktu suami baca sirat ta'liq dia tak dengar, asik foto. Makanya dengar baik-baik. Perempuan, Ustadz, suami saya kena narkoba, terus dia divonis masuk penjara 20 tahun. Gimana saya Pak Ustadz? Kau bisa gugat ke pengadilan, tapi saya cinta Pak Ustadz. Makanlah cinta itu. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, menjadi PNS itu mulia apa tak mulia? Mulia. 1 hari berapa orang yang diurusnya? Datang orang ngurus apa? Akte kelahiran. Datang orang ngurus apa? Surat keterangan sehat. Datang orang ngurus apa? Surat keterangan berkelaku baik. Datang orang ngurus apa? Surat mau mati. Datang orang surat apa? Ngurus surat tanah. Maka dalam hadis dikatakan, man yassara an mu'sirin, siapa yang melepaskan kesulitan orang di dunia, yassarallahu anhu yaumal qiyamah,
maka dia akan dimudahkan Allah urusan di akhirat. Mudahan PNS-PNS kita semuanya memudahkan urusan orang. Karena ada juga PNS ini kalau bisa dipersulit, ngapa dipermudah? Makanya Nabi Muhammad SAW stempelnya itu diletakkannya di kelingking. Stempel Nabi di kelingking. Kalau ada surat, ya Rasulullah ini ada surat. Ini ada surat. Orang sekarang stempel diletakkan dalam kotak. Kotaknya dikunci. Dimasukkan dalam laci, lacinya dikunci. Masukkan dalam lemari, lemarinya dikunci. Masukkan dalam kamar, kamarnya dikunci. Masukkan dalam rumah, rumahnya dikunci. Kuncinya hilang. Makanya bapak-bapak buat stempel di cincin, letakkan di kelingking. Kalau ada orang mau urusan, jumpa di lampu merah pun bisa. Pak, ini ada urusan. Tapi baca dulu. Yang tak baca asal tangkap KPK. Oleh sebab itu maka ini penting. Kalau mau beramal soleh, jadilah PNS. Betul? Banyak yang tak setuju. Betul gitu. PNS menjadi pegawai abdi negara. Tapi kalau PNS yang berkhianat, minta ampunnya kepada 97.000 orang. Ustaz dari mana itu? Jumlah penduduk Gayo Luas. Gayo Luas ini penduduknya 97.000. Kalau tak percaya, hitunglah sendiri. Siapa yang curang? Kantor masuk jam 8, masuk dia 8.30, 30 menit makan duit haram, minta izinnya ke 97.000 penduduk Gayo Luas. Carilah di akhirat nanti. Di padang mahsyar berkumpul sejak zaman Nabi Adam sampai Adam Smith. Adam, Idris, Nuh, Soleh, Ilyas, Ilesa. Sedang di padang mahsyar berkumpul kita semua. Di mana mau mencari orang? Di padang panjang aja payah jumpa. Di padang mahsyar 97.000 orang Pak yang akan kau minta maaf. Kenapa? APBD, uang belanja daerah kabupaten itu milik 97.000 orang. Memangnya bisa kau masuk surga karena sholatmu? Sholat, puasa, itulah yang dikatakan Nabi. Ada nanti orang di akhirat masuk neraka, jumpa Allah pada hari kiamat. Yati bi sholatin, sholatnya banyak, sholat duha, sholat witir, sholat tahajud, sholat qobliyah, sholat ba'diyah, sholat isyraq, sholat zuhur, sholat asar, sholat maghrib, sholat jumat, idul fitri, idul adha, sholat hajat. Banyak lagi. Sholatnya banyak, puasanya banyak. Senin Kamis